Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Anissa. Di video kali ini Nisa mau share gimana caranya biar gak terlalu susah BAB. Kalian pernah gak sih kalau misalnya pas BAB itu tuh kayak ngerasa keras, nyeri, susah, sakit, udah gitu udah ngeden tapi nggak keluar gitu, sampai kayaknya tuh pengen nangis gitu. Terus udah gitu kalau misalnya pas BAB kayak butuh bantuan, neken-neken perut biar cepet keluar. Terus pas udah BAB juga ngerasa, duh kayaknya belum keluar semua deh ini pas buang air besar tadi gitu kan. Jadi ngerasa nggak nyaman gitu. Sebelum masuk ke solusi, kita harus tahu dulu tuh susah BAB-nya itu gara-gara apa sih? Apakah gara-gara kurang minum air putih atau gara-gara kurang makan makanan yang berserat? Jadi makan sayur sama buahnya kurang, atau misalnya gara-gara nggak banyak olahraga, kurang bergerak misalnya gitu kan, atau misalnya gara-gara dietnya ekstrim, jadi bener-bener ngilangin nasi, nggak makan nasi gitu kan. Nah kita harus tahu dulu tuh penyebabnya itu apa. Atau misalnya gini, kayaknya minum air putihnya udah banyak, makan makanan yang berserat juga udah, tapi kok masih susah BAB aja. Nah, mungkin itu gerakan olahraganya kurang, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya apa, biar nanti tahu solusinya itu apa. Oke? Oke, kita masuk ke solusi yang pertama. Maaf ya, Nisa kalau misalnya agak lihat ke bawah sedikit, karena Nisa sambil lihat catatan juga, biar nggak ada yang kelewat. Nisa takut ada yang kelewat. Yang pertama, perbanyak cairan atau minum air putih yang banyak gitu. Misalnya 1 hari 2 liter, udah jangan dikurang-kurangin misalnya gitu kan. Tapi harus rutin juga. Jangan misalnya gini, sehari atau sebulan deh, sebulan minumnya 2 liter. Pas minggu 1 minggu kemudian minumnya cuma 2 gelas misalnya. Nah itu malah bikin susah BAB kalau menurut nih saya. Malahan bisa bikin kayak BAB-nya itu pas BAB kayak keluar darah gitu, dan susah banget itu BAB-nya. Jangan ngeden, pokoknya jangan pernah ngeden sampai dipaksa keluar gitu pas lagi susah BAB, karena nanti resikonya ya bisa wasir juga kan istilahnya gitu. Lebih baik perbanyak minum air putih. Itu beneran, itu kayak sepele tapi amat sangat membantu banget gitu. Nomor satu, perbanyak cairan atau minum air putih untuk membantu kerja usus memompa. Jadi lebih ringan kerja ususnya. Misalnya pagi-pagi tuh minum air hangat gitu 2 gelas atau 1 gelas. Nanti kesananya minum air putih yang biasa aja. Jangan terlalu banyak minum air es juga ya. Itu saran aja sih kalau yang jangan banyak minum air es. Tapi balik lagi ke orangnya, karena ada juga kan yang kalau nggak minum air es tuh kayaknya nggak afdol gitu, kayak belum minum gitu. Oke. Terus juga kalau misalnya sesekali bikinlah kayak sop gitu kan, jadi kuah kaldu, minum anget-anget. Berarti sopnya dimakan anget-anget gitu kan. Itu ke perut tuh enak banget istilahnya gitu. Dan itu ya, ingat, perbanyak minum air putih konsisten. Jangan berubah-ubah. Kalau bisa, kalau misalnya 2 liter ya udah seterusnya sampai 2 liter. Yang penting konsisten, oke? Okay? Terus juga pola hidupnya jangan berubah-ubah. Ya kayak tadi, minumnya jangan banyak sedikit, tapi harus konsisten. Dan jangan terlalu diet ekstrim ya teman-teman. Jangan sampai misalnya gini, dari kecil kita makan nasi, terus ke remaja, ke dewasa, tiba-tiba si nasinya itu hilang. Apalagi kalau prosesnya itu langsung zet, langsung nggak ada nasi. Kalau agak berkurang kan, misalnya biasanya nih nasinya banyak, lama-lama sedikit, lama-lama sedikit, lama-lama sedikit, lama-lama sedikit gitu. Nah kalau itu mungkin nggak terlalu kaget mungkin badan kitanya, tapi kalau misalnya yang tadinya banyak makan nasinya terus hilang, tubuh kita juga kaget kan istilahnya gitu. Jadi mungkin ya itu berpengaruh juga ke susah BAB itu. Yang kedua, rajin makan sayur dan buah, perbanyak konsumsi serat. Misalnya bisa mengkonsumsi buah naga,
pisang, pepaya, apel hijau atau merah, apel merah, dan lain-lain. Banyak juga makan sayur dan buah, tapi kalau misalnya udah terbiasa makan nasi, tetap ada porsi nasi, ya kan? Cuman diperbanyak aja sih sayur sama buahnya itu. Jangan hilangkan nasi, tapi porsinya diganti lebih banyak sayur. Jadi biar kualitas BAB-nya itu bagus, terus membantu membersihkan usus juga, membantu pergerakan di pencernaannya juga. Kita juga kayak misalnya kayak kreatif mengolah makanan atau minuman ya. Misalnya nih, kayak dibikin jus si buah-buahannya itu, atau dibikin sop buah, atau yang lain. Pokoknya kreativitas kita sendiri gitu. Ketiga, perbanyak aktivitas fisik atau olahraga. Perbanyak aktivitas fisik, perbanyak kegiatan fisik atau olahraga. Jangan malas lakukan aktivitas fisik karena membantu pergerakan otot di saluran cerna atau usus. Banyak duduk melemahkan gerak usus atau pasif. Harus tambahkan olahraga ke dalam pola hidup, merangsang gerak usus lebih cepat. Misalnya berjalan rutin, mampu menstimulasi usus. Yang keempat, pengaruh hormon. Nah, pengaruh hormon itu bisa nantinya larinya ke diare atau ke susah BAB. Jadi, diperbaiki pola hidup, pola makan, pola pikir, dan lain sebagainya. Kelima, stres. Stres juga bisa bikin susah BAB loh teman-teman ternyata. Jadi, kelola stres, usahakan untuk memilih bahagia karena bahagia itu pilihan dan kita sendiri yang menentukan. Keenam, punya makanan lebih lama. Punya makanan lebih lama sampai lembut agar lebih mudah diserap oleh usus. Makan suapan pertama itu kayak sinyal ke perut, ke usus juga yang jadi kita makan itu tuh kayak ngasih sinyal loh ke perut kita. Oh, nanti ada makanan nih yang masuk istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngunyahnya nggak terlalu lama, tiba-tiba udah ada di kesini. Jadi kaget, akhirnya ya si ususnya itu kerjanya terlalu keras gitu loh. Jadi kalau bisa ngunyahnya itu agak lama. Kalau nggak lama kasihan ususnya kaget dan bekerja keras. Ketujuh, bisa juga dari penyakit. Jadi kalau misalnya punya penyakit tertentu itu bisa ngaruh juga sih. Punya penyakit tertentu atau minum obat tertentu bisa menjadi salah satu faktor penyebab susah BAB. Solusinya jadi ya perbaiki pola hidup dan pola makan. Jadi intinya sih balik lagi ke situ-situ lagi. Kayak sepele tapi itu ngaruh dan ya kita pasti bisa memperbaiki semuanya. Dan konsisten ya. Misalnya tidur 8 jam tiap malam, terus biasakan BAB di pagi hari. Nah, kalau Nisa nih misalnya, Nisa terbiasa BAB itu kan misalnya di pagi hari. Jadi kalau Nisa tidur di pagi hari sebelum BAB itu ngaruh juga dan bisa bikin susah BAB kalau Nisa. Tapi beda orang, beda hasil gitu ya. Kedelapan, ini hanya saran aja ya. Ada beberapa orang yang cocok melakukan ini tuh jadi lebih mudah BAB-nya itu. Saran, sebagian ada yang cocok kalau konsumsi ini lebih mudah BAB-nya. Misal, minum minyak zaitun. Tapi minyak zaitunnya itu yang khusus yang bisa diminum ya. Nggak yang sembarangan. Apalagi yang di minimarket yang buat kulit itu bukan yang minyak zaitun itu. Tapi minyak zaitun yang khusus memang bisa diminum. Itu biasanya pagi hari dan sore hari, kalau nggak salah 1 sendok pagi hari, 1 sendok dikonsumsi pada sore hari. Yang terbiasa meminum itu, tapi kalau Nisa sih belum berani. Atau misalnya mengkonsumsi Yakult atau yogurt, atau misalnya minum cincau atau minum larutan yang ada badaknya. Kesembilan, ini saran juga, kalau misalnya kita udah BAB, terus udah di ujung banget, tinggal keluar cuma susah aja itu plungnya itu yang plung. Pokoknya keluarnya itu susah, tinggal lakuin ini aja. Ini saran ya, dan Nisa pernah mengalami ini. 9, kalau sudah di ujung, tinggal keluar tapi susah, minum air putih yang banyak, terus kita metik daun katuk
pucuk sama daunnya, kita cuci bersih, terus diremes-remes, tambah air gitu kan, sampai berubah warna si airnya jadi agak hijau gitu. Nah, nanti disaring, terus diminum. Sedikit aja, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak juga karena kurang bagus. Itu Nisa lakukan kalau misalnya susah BAB aja ya. Jadi nggak dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali, enggak. Itu hanya sesekali aja pas Nisa susah BAB. Itu pun kalau kebetulan katuknya ada, kalau nggak ada ya enggak. 10. Kalau fesesnya atau kotoran kitanya itu susah keluar, jangan dipaksa untuk keluar karena nanti terkena wasir, resiko terkena wasir. Terus juga BAB-nya jongkok ya, jangan duduk. Jadi untuk membantu juga. 11. Tadi kita udah, usahanya sudah, sekarang doanya dari sisi kebatinan. Dari sisi batin, solusinya belajar mendengarkan omongan, ucapan orang lain. Jadi pas lagi ngobrol tuh jangan langsung jawab. Tenang, dengerin, entah itu pasangan ataupun orang lain. Terus berdoa, ya Allah, jika saya susah BAB karena saya dalam menerima masukan di dalam rumah tangga atau dengan siapapun, dan saya juga jarang bisa berpikir lebih positif. Jika saya salah, ya Allah, ampuni dosaku. Ini contoh aja ya, nanti susunan doanya itu bisa disusun lagi sesuai doa masing-masing. 12. Jika sudah mencoba cara di video ini dan tidak ada perubahan, atau misalnya dalam seminggu nggak kentut, nggak BAB, segera konsultasi ke dokter. Ini juga ada cerita kan, bukan cerita sih, lebih ke di grup gitu, ada yang ngobrol gitu kan, ayah susah BAB, kan ayahnya beliau itu udah 60 tahun ke atas, terus susah BAB. Nah, solusinya itu sama kayak yang ada di video ini yang di awal, dan lebih ke memperbanyak gerak mungkin ya, rutin jalan gitu kan, jangan malas aktivitas, kayak misalnya nonton, berbaring, misalnya gitu kan, nggak gerak, nggak olahraga, itu ngaruh juga. Jadi memperbanyak olahraga, ya jalan-jalan ringan aja gitu, tapi rutin. Terus yang kedua, untuk ibu hamil. Nah, gerakan ususnya itu lagi hamil sama yang nggak lagi hamil, itu beda. Ngaruh ke usus, jadi ada penekanan gitu di saluran cerna, jadi lebih lambat. Solusinya berjalan rutin, mampu menstimulasi usus, atau misalnya senam hamil. Jangan sampai diam terus atau nggak ada gerakan. Dan jangan sampai kurang minum air putih dan serat juga. Kelola stres juga. Yang ketiga, susah BAB dialami oleh anak-anak. Salah satu faktornya bisa karena nggak cocok susu formula, jadi bisa ganti susu formulanya. Atau bisa karena tekstur makanannya itu terlalu padat. Solusinya, jangan terlalu kental atau terlalu padat makanan yang diberikan kepada anak. Untuk anak, bisa juga membiasakan cara ini. Setelah mandi, biasakan mengajak anak olahraga. Tidurkan terlentang dan gerakan kaki anak seperti mengayuh sepeda. Atau bisa juga memijat atau mengurut perlahan searah jarum jam pada bagian perut, balur dengan minyak kayu putih atau minyak telon. Kalau anak selama 1 minggu nggak BAB, apalagi nggak kentut, sebaiknya konsultasi ke dokter anak. Insya Allah nggak apa-apa, tenang aja. Soalnya kalau nggak konsultasi dan bayinya itu sembelit, itu rewel terus. Sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang kurang tepat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.